nih, kegiatannya seperti apa nih? Yang pasti alhamdulillah hari ini udah dari kemarin sih, dari Senin perdana syuting, dan cuma hari ini kita habis ada syuting reguler sama show untuk promo sih sebenarnya single ketiga kita. Judulnya apa? Nurani Jiwa. Kudeta featuring sama Agung gitaris Burger Kill, Agung Helvo. Thank you brother. Thank you juga yang udah bikin musiknya juga. Ini project tertunda atau seperti apa nih? Iya, yang pasti ini project tertunda. Tapi sebelumnya dari recording kan Agung juga sebagai produser ataupun musik yang ngedirect kita juga kan di studio, baik secara dari mulai awal pembentukan menuju album, praproduksinya sampai produksi, sampai recording, sampai jadi. Cuma kemarin karena waktu 7 Juli itu ya gua harus masuk ke dalam rutan, akhirnya project ini ya sementara ya tersendat sih yang pasti. Cuma mereka tetap bikin klip sih di saat gua lagi nggak ada sama mereka juga gitu. Iya. Jadi masing-masing itu ngasih warna. Cuman yang jadi inti dari si musiknya adalah metalcore. Cuman masing-masing ada progresifnya, ada balladesnya, rock ballad, terus ada heavy metalnya gitu. Oke Bang, berarti ini pas keluar ini jor-joran ya Bang buat kembali kerja lagi, buat kembali mengumpulkan pundi-pundi gitu. Hari ini alhamdulillah syuting 6 program. Ya udah berjalan dari mulai pagi kita syuting. Yang lebih senengnya lagi sih project kita yang tertunda kayak si Nurani Jiwanya ini bisa terrealisasi juga. Bahkan sampai ya Bro Rifki kan stay-nya memang di Bandung ya, sampai datang walaupun ikutin SOP standar kesehatan, sama Bro Agung dari Bandung dari subuh udah siap-siap pagi udah jalan sih. Apresiasi banget sih. Strateginya gimana Bang? Kan ini Covid sendiri tapi malah ngeluarin single, seperti apa strateginya? Ya kalau karya itu kan nggak pandang situasi. Justru di tengah-tengah Covid ini lagu Nurani Jiwa kan bertuliskan tentang penyerahan diri dia sama Tuhan gitu. Dalam situasi ini sehebat apapun kalian, secanggih apapun teknologi atau obat yang kalian punya, sebenarnya obat dari semua situasi ini itu cuma satu, rasa doa dan berserah kita sama Tuhan. Justru lagu Nurani Jiwa ini ya memang kayak sedikit mendoktrin si pendengarnya ataupun yang melihatnya ini untuk bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan gitu. Jadi untuk berserah dan kembali yang lebih baik. Lanjutan juga dari single kita yang sebelumnya Menang atau Mati juga. Sebelumnya kan Kudeta ngeluarin juga nih pas dari masa pandemi itu. Jadi dilanjutin sama si Nurani Jiwa ini. Untuk kerja sama Bang Agung sendiri nih, ada mau ditawarkan atau mungkin menawarkan atau seperti apa nih? Semesta yang menemukan, yang mempertemukan. Ya awalnya kalau saya sih dari Om Kakak itu udah tahu bahwa Vicky mau rekaman di Bandung, terus ya ini Vicky yang metal itu mau rekaman di Bandung gitu, tahu nggak? Wah saya tahu gitu. Terus mau nggak kalau misalnya kamu produserin jadi pikir? Ya, saya nggak pikir panjang, ini pasti challenge-nya banyak di sini dan pasti menjadi hal yang menarik di sini. Jadi saya jawab langsung ke Om Pepet, ayo Om, kapan kita ketemu buat ngobrol gitu. Langsung lah ngobrol sama Vicky. Dan pas alhamdulillah bisa terrealisasi proyek. Pas eksekusi Badung nggak? Pas dieksekusi ada keribetan sendiri kan? Jujur aja. Jujur aja. Ada nggak? Ya, alhamdulillah sih kemarin ya selama prosesnya kita sempat jadi nggak langsung masuk ke studio gitu. Jadi kita mulai dari recording, mulai dari workshop dulu. Jadi itu belum masuk ke studio. Kita bongkar kita bahas lagu Kudeta, materi albumnya di workshop. Kita bongkar dulu kayak gimana mau dibikin seperti apa. Itu kurang lebih 1 bulan ya. Sama Kudeta di Bandung. Nginep 1 bulan. Di Ujung Berung. Setelah itu masuk ke studio rekaman. Jadi ya tujuan workshop itu supaya ketika masuk studio rekaman itu semua materi udah matang. Ada perbedaan dari single-single yang sebelumnya mungkin Bang? Ya ini sih lebih slow ya, bahkan ada kolaborasi dari Alvin untuk ngisi orkestranya gitu. Alvin itu yang ngisi juga di orkestranya Burger Kill ya. Si Mas Alvin ini kan, nah, dia support juga di Kudeta lagu Nurani Jiwa. Saya harap sih teman-teman bisa dengerin gitu loh. Dan juga ya ini sebenarnya bukan untuk ajang yang seperti apa sih, lebih berbagi karya aja sih sebenarnya. Ada inspirasi mau bikin lagu nggak bikin album baru mungkin? Bikin sih, aku pengen judulnya sih kayak berserah gitu. Jadi judul berserah itu tentang seseorang yang diberikan ujian. Dia diperlakukan dengan seseorang sampai dia masuk ke dalam penjara, tapi dia berdoa sama Tuhan untuk tidak memiliki rasa dendam untuk membalas atas apa yang dilakukan orang itu terhadap dia. Itu sih aku bikin sih, karena sepanjang aku di dalam rutan ya jujur nggak mudah tidur ya, karena dalam posisi kita sendiri jauh dari kehidupan, kebebasan kita dirampas sementara karena memang harus menjalani sebuah proses rangkaian hukum. Kita nggak bisa komunikasi, apalagi aku sempet
mengalami hidup di Mapenaling atau penampungan, itu kita bukan 10-an tapi ratusan, 100 lebih aku pernah merasakan hidup bersama-sama dengan teman seperjuangan aku, warga binaan dan narapidana di Rutan Salemba. Itu akhirnya inspirasi aku untuk menulis lagu yang judulnya Berserah. Cuma emang aku baru belum bisa mengobrol banyak tentang materinya, yang pasti ya sama Agung juga sih, ya, yang lain-lain lah. Jadi lagu itu aku ciptain ada judulnya Berserah. Berarti selama lu di dalam mungkin apa buat tetap berkreativitas sendiri? Ya nggak ada sih, kita selain ibadah ya, cuma ya kalian harus tahu nggak semuanya di dalam rutan itu orang yang brutal, orang yang tidak memiliki tata kehidupan yang baik gitu loh. Justru kalau kita berbicara tentang kedekatan Tuhan, situasinya maaf bukannya apa bagaimana, cuma di sana tuh lebih beda sih. Kayak di rutan itu kalau misalkan kayak udah ajan gitu kan, Allahu Akbar, itu tuh kayak udah memang panggilan kita untuk pergi ke masjid, sholat. Itu nggak ada aktivitas yang lain selain cuma nunggu ajan, sholat, ya puasa Senin Kamis alhamdulillah, tinggal nunggu buka ya, karena hidupnya cuma lingkup-lingkup di situ aja. Kemarin lu sempat di vlognya ini lu sempat bernasar kalau lu keluar nanti dari penjara lu akan berubah. Mungkin apa ada dukungan dari teman-teman juga mungkin kedepannya seperti apa atau gimana bang? Bagaimana kalau gue berubahnya untuk lebih baik? Harus. Ya jadi sebenarnya di dalam rutan itu aku berdoa bahwa ya ada perjanjian aku dengan Tuhan lah. Ya Allah, kalau sampai aku nanti bebas, aku berjanji ya Allah untuk ya dalam arti mengurangi hal-hal buruk di dalam hidup aku, mengurangi kesalahan-kesalahan aku. Memang aku manusia nggak bisa sempurna, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Tolong ya Allah bebaskan aku ya Allah. 2 hari terus setelah aku tahajud terus, besoknya tiba-tiba aku nggak tahu nggak apa, tiba-tiba di dalam persidangan ya udah penangguhannya diajukan. Masya Allah, itu langsung kayak ya Allah gitu loh, kayak aku demi Allah ya, kita itu bener-bener ya salah atau benernya kita itu tergantung semua proses pengadilan yang membuktikan. Tapi dengan ketua majelis memberikan penangguhan untuk aku dibebaskan, itu aku berterima kasih banget sama ketua majelis dan hakim anggota dan lain. Akhirnya bisa memberikan aku untuk bisa aku nafkah anak-anak aku, karena gak munafik saat aku di dalam 2 bulan 10 hari ya iuran anak sekolahku sempet ya telat lah, apalah, anak-anak aku juga kebutuhannya, asuransi kita dan lain-lain, karena aku nggak bisa cari uang. Bang, ini kan bukan yang, maaf ya bang, ini bukan yang pertama kali masuk rutan kan, ini udah keberapa kali. Itu rasanya seperti apa sih bang untuk yang kali ini? Ya kalau mental sih sebenarnya ya pastilah, ini bukan perdana, kita punya kesiapan mental untuk dihadapkan dalam situasi kayak seperti itu. Cuma yang bedanya adalah aku nggak tahu kenapa, aku yakin banget bahwa dalam situasi permasalahan di sini, duduk permasalahannya aku benar gitu loh. Itu karena bagi aku, ya aku pelajari kan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, wanita yang baik dan soleha adalah dia yang taat dan takwa kepada Allah serta menjaga dirinya di saat suaminya tidak berada di rumah. Ini kata firman Allah, bukan kata undang-undang. Berarti apapun yang tertulis di situ aku harus yakin gitu loh. Nah, cuma kan proses hidupnya beda. Ya udah, aku sih ikhlas aja, makanya aku tulis lagu ini Berserah. Berarti ini atas kekuasaan Allah. Tapi dengan takdir Allah pun juga hari ini aku dibebaskan dan bisa berkarya sama teman-teman kudeta. Oke, thank you ya. Bang, yang terakhir bang, ini kan sering bermasalah sama perempuan nih, maksudnya semua kasus-kasus ada trauma sendiri nggak sih, atau maksudnya ingin lebih menjaga nggak sih kalau berurusan sama cewek? Sebenarnya sih bukan wanitanya ya. Kalau kita bermasalah sama wanita, aku lebih tertarik untuk berintrospeksi diri aku aja. Wanitanya sih nggak salah apa-apa. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan kita apa terhadap wanita itu. Jadi aku nggak mau nunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Lebih baik introspeksi sendiri untuk kita ambil cermin dan berevaluasi lebih baik serta nurani jiwa. Yes. Oke, thank you. Okay, thank you.